Jadi mengambil ilmu hikmah. Jadi baik buruk, benar salah itu kan relatif. Contohnya ketika saya itu mau pergi ke suatu tempat, kemudian bannya bocor, kan saya bilang, oh alhamdulillah saya dihindarkan dari bahaya, mungkin kecelakaan di sana. Kan ngono dok. Nah, tapi kalau kita itu, waduh hari ini sial dan lain-lain, kita tidak tahu makna dari musibah tersebut, kita akan selalu suudzon dan hati kita tidak tenang. Jadi ada hikmahnya. Kenapa orang itu dikasih kanker? Kenapa orang itu dikasih diabetes dan lain-lain? Itu ada hikmahnya. Terus mengalirkan, jangan melawan. Nggak usah dilawan. Jadi penyakit itu nggak usah dilawan, dinikmati. Menikmati minuman. Jadi menikmati penyakit, jujur. Lek gak duwe ngomong gak duwe. Ojo merasa bisa, lek duwe ngomong duwe. Makanya sebanyak yang kita miliki, masih banyak yang tidak kita miliki. Sebanyak apapun yang kita tahu, masih banyak yang kita tidak tahu. Itu kaidahnya. Maka jangan sombong. Maka yang paling enak itu jadi hamba. Yang paling enak itu jadi anak kecil. Makanya iya. Karena akeh sing gendong lah arek cilik kan. Akeh sing membantu. Kemudian berterima kasih, bersyukur. Jadi aja njaluk tok gak kakean matur suwun. Kita kan kebanyakan kan main njaluk tok, njaluke detail pisan. Soalnya nek njaluke detail iku terkabule kan ya rada angel. Biasae kan. Suwe biasae lek kedetailan. Lah butuh apa contohnya njaluk, ya Allah kula nyuwun bentuke iku kotak, iso diisi makanan, kemudian itu ada kotaknya itu 5. Lah ngomong ya Allah njaluk kulkas lah padha ae sih. Kan bulet iki. Kan banyak kita itu njaluk detail. Ya Allah njaluk supaya dikasih uang, wis dikai dhuwit. Lah dhuwit iki enggak iki sing kurang. Lah kan terlalu ini. Terlalu kurang bersyukur. Jadi bersyukur dulu, maka Allah akan menambah nikmat. Harus berterima kasih karena energi tertinggi nanti syukur. Terima kasih. Terima kasih itu energi jantung. Matur suwun. Kemudian menghilangkan keakuan. Jadi jangan semua karena aku. Lek gak ono aku iki gak jalan. Jadi jamaah iku lek gak ono aku gak jalan iya. Kamu urip ya karena aku. Nah kan ono ngono kan. Iya, istighfar. Kemudian selalu bergantung pada Allah. Intinya bergantunglah pada Allah. Jujur. Jadi berdoa dengan cara merendahkan serendah-rendahnya. Karena Allah itu maha tinggi. Ketika maha tinggi bisa ditarik ke bawah itu dengan cara merendahkan serendah-rendahnya. Pokoknya lewat ngomong ya Allah aku gak iso apa-apa, bukan siapa-siapa, njaluk iki. Biasanya cepat dituruti. Cuma kalau ya Allah njaluk iki tapi merasa bisa. Lah aku kerja cek iso ini. Kerja suruh bisa ini. Karena hasil yang kita dapat itu karena rahmat Allah, Rahman Rahimnya. Maka Allah itu Maha Rahman Rahim, welas asih. Jadi Allah itu tidak menyiksa. Sing banyak dendam itu, sing paling angel memaafkan itu siapa? Manusia. Lah Allah kan Maha Pemaaf. Tapi manusia yo gak iso. Makanya maafkan. Tapi nggak melupakan. Kadang nge WA tok. Yo tak sepuro. Mana ya ora? Kan WA tok. Nah. Hah? Iya, mau tak jelaskan. Nah, ini 5 sen atau 5 jiwa. Unsur kayu, api, tanah, logam, air. Jadi organnya kalau kayu itu liver, maka organnya itu berkembang dan bertumbuh. Maka hati itu selalu berkembang dan bertumbuh. Liver kita itu bisa dipotong kan? Kan liver bisa dipotong.
Nah, makanya orang dulu menyebutnya liver itu sama dengan kayu. Tempatnya jiwa atau hun atau ruh. Maka orang yang livernya bagus, visi, mimpi, dan arah hidupnya itu jelas. Jadi kreatif tipenya. Livernya bagus. Syaratnya liver bagus itu apa? Kecukupan darah dan dana. Iya. Tapi lah darahnya cukup, otomatis dananya turun. Maka orang yang rezekinya itu mudah didapat itu rezeki orang yang darahnya cukup. Maka orang yang makan daging itu rezekinya mesti banyak. Ya soalnya lek gak ono lek ganti duit kan gak iso tuku daging. Bukan, kalau pengen rezekinya banyak itu protein hewani dicukupi. Iya, protein hewani. Bisa tulangnya. Karena apa? Karena nggak akan banyak gerak. Jadi hewan yang pemakan daging itu kan cepat lelah. Maka dia ketika berhenti. Tapi kalau hewan macan kan gampang turuan. Turune macan karo turune kethek, lah kan beda. Turune macan kan wedi, orang mau mendekat. Tapi lek turunnya kera, iku kan akeh sing nyekel. Nanti digawe tanggapan. Kan seperti itu. Contohnya gitu. Makanya orang yang makan daging, sennya itu bagus, jiwanya kuat, energinya kuat. Cepat turun. Loh, kan dienak nih karo Allah. Maka kerjanya cukup diam, ngutek HP, setoran kan ngono. Tapi lek senengane sayur karo buah, terus banyu putih akeh, kan itu dingin karakternya. Maka untuk kebaikan dirinya dia dibuat gerak sama Allah, golek rezekine iku muter-muter keliling, kena panas, udan dan lain-lain. Lah aku seneng sayur. Karena aku suka sayur, aku mesti lek ndek omahe pasien, gara-gara ndek omahe pasien lho. Dikai sayur karo tepung-tepungan ngene iki, engko mesti pekerjaanku mijet. Sampai apal aku. Sampai apal mijet ngrecek, sampai gobios kesel kepanasan. Tapi lek mangan daging itu anteng ndek omah. Iya, ha? Mek nusuk tok ngopi kan ngono. Lho temenan iku. Protein, karena Allah itu mencukupi setiap kebutuhan hambanya. Kalau hambanya itu butuhnya mek sayur, ya dikai sayur. Lah aku butuh daging, ya Allah butuh daging, dikasih daging sama Allah. Dikai daging itu tumpeng. Di rumah pasien, biasanya di rumah pasien dikai daging. Jadi seperti itu. Jadi untuk menarik rezeki, perbaiki pola makanmu. Lah lek wonge ruwet mesti dikasih makanan yang ruwet, senengane roti, tepung-tepungan mesti kok ruwet ae, Kentucky. Itu nanti dibuat rumit. Iya, dipersulit. Meneh mie munyer tok. Mesti mempengaruhi karakter. Karena apa? Karena mie makanan bertepung itu kalau kita makan menyerap cairan di perut. Ketika cairan di perut itu terserap, darah menjadi kekurangan air. Ketika darah menjadi kekurangan air, darahnya kental. Ketika darahnya kental, terjadilah pekat pembuluh darahnya, pekat darahnya dan jantungnya berdebar lebih berat, tinggi, cepat. Ketika cairannya kurang, dengkul itu linu, lutut itu linu-linu. Nah, maka itulah orang yang suka makanan bertepung. Maka sama Allah itu digerakkan supaya dia itu haus dan minum banyak. Lah wis ngombe akeh kan otomatis luntur. Maka orang yang suka makan makanan bertepung itu nanti kasih makanan sayur. Sayurnya diperbanyak. Godong-godongan karena jumlah daun lebih banyak daripada jumlah buah. Apa meneh lek kakean buah, waduh luwih abot meneh. Nggare emosi tok. Maka orang yang suka buah biasanya emosinya itu tinggi. Iya, karena hatinya panas tapi obatnya untuk jasad. Salah obat. Jadi orang yang emosi tinggi itu pengennya itu mangan sing seger-seger. Soalnya panas, jiwanya panas, jasadnya dingin. Harusnya kan obatnya obat hati, tapi itu malah obat jasad. Keliru. Cara nyambungkannya gitu. Jadi makananmu cerminan jiwamu. Makanya engko lek ndek ono sing posting cekrek roti
Waduh, butuh kasih sayang nih. Posting sederhana gini. Bahagia itu sederhana. Mie sego karo P-nya karo kulup penderitaan hidup. Salat iku ruwet, harga diri terinjak-injak buah. Jadi aku sering ndelok postingan kan untuk ilmu kan. Oh, ini lagi harga diri terinjak-injak. Itu nanti sesuai jiwanya. Bahagia itu sederhana, ya ruwet bahagia itu kan sederhana. Ya gak apa-apa, gak ono. Kan itu dinding derita. Postingan itu dinding derita. Iya, dinding deritanya di situ. Posting. Makanya itu nanti sering posting dilihat, oh seperti ini. Bahagia sederhana. Itu emosi bahagia, bukan bahagia. Jadi harus bisa membedakan antara bahagia dengan emosi bahagia. Wis ngerti kan emosi bahagia? Emosi bahagia itu dengan orang. Kalau bahagia itu dengan diri sendiri. Aku lah anakku teko ya bahagia, lek gak teko gak bahagia. Itu berarti bahagianya remote kontrolnya dipegang orang lain. Gitu. Kemudian api jantung atau sen atau kolb, yaitu kesadaran. Jadi jantung itu mempengaruhi kesadaran. Maka orang yang nggak sadar itu titik terapinya itu di tempat yang sakit. Di driji, kemudian di sini, kan terapinya kan gitu. Tusuk di sini, dicokot kadang. Buat kesadaran. Maka orang yang lupa itu biasanya diingatkan dengan yang sakit-sakit. Jadi kalau kita itu ada masalah ujian sakit hati, itu sebenarnya Allah sedang melatih kita untuk dibuat kita cepat sadar. Limpa itu pikiran atau niat. Jadi kalau niat kita buruk nanti limpanya itu sering jelek. Limpa lambung. Jadi orang yang niatnya itu gampang bingung atau niatnya itu buruk, itu limpa lambungnya lemah. Contohnya niat pengen tuku pecel ternyata entuke soto urap, kan itu sudah nggak cocok dengan niat, makanya lambungnya bermasalah. Pengen tuku sate ternyata adanya sego goreng, kan itu ngepreng lambung, itu membuat limpa lambungnya lemah. Pengen dolan nang ngene pantai ternyata nang gunung kan gitu. Iku nggak loro. Mesti marimu lambungnya lemah. Ate yang Jogja ternyata yang liep. Iku sering kembung tok iku menurute. Sendawa tok iku. Terus logam paru-paru itu nafsu amarah. Jadi insting atau dorongan. Maka orang yang sesak nafas itu sering menahan emosi. Air itu ginjal, Z itu tulisannya Z, irodah atau mutmainah, ketenangan yaitu tekad. Jadi energi tekad kita itu dipengaruhi oleh ginjal. Maka tekad yang kuat itu ada pada ginjal yang sehat. Ginjal yang sehat itu ada pada bapak yang kuat energinya. Makanya tekadnya Nabi Ismail itu kan kuat gara-gara bapaknya Ibrahim. Kan seperti itu. Lho kan kok ceritanya gini, Nabi Ismail loh Mas, less father aja nih iku. Tanpa bapak. Ya gak apa-apa lek imanmu iku sekuat Nabi Ibrahim karo Nabi Ismail, maksudku gitu. Terus bojone nrimo kaya Siti Hajar ya gak apa-apa lek bojomu modele kaya Siti Hajar. Lah sampean kurang ajar kan beda maneh. Kan seperti itu. Jadi jangan dibandingkan dengan para nabi. Orang nutut. Nah, jam 3. Ini kurang jasad. Jasad organ gerak dan organ tak bergerak. Lanjut ah. Didik awit. Jasad, organ gerak,
organ dalam. Jadi kalau organ gerak itu ada di tangan, lutut. Di sini kan masalah tulang. Organ gerak, nanti di sini organnya yang bergerak kan, berarti kuncinya, kunci sehat ada di tulang belakang. Jadi kunci kesehatannya organ gerak, tangan, kaki itu ada di tulang belakang. Kalau organ dalam, organ cangfu, organ yang bergerak tanpa perintah. Kalau ini dengan perintah, maka kuncinya di tulang belakang. Kan ini gerak dengan perintah. Maka nanti hubungannya dengan otak, hubungannya dengan laki-laki. Dengan laki-laki. Jadi otak itu yang membuat energinya ini dapat gerak. Jadi kuncinya sehat tulang belakang. Jadi pembetulan tulang belakang itu untuk menguatkan organ gerak. Ketika tulang belakangnya itu lurus, kemudian kan di organ itu kan ada letaknya, biarkan nggak miring kan disonggol oleh tulang belakang kan. Kalau tulang belakangnya miring, nanti organnya juga ikut miring posisinya. Maka pembetulan tulang belakang itu menguatkan organ dalam ketika posisinya itu miring. Nah, jadi nanti hubungannya dengan laki-laki. Kalau organ dalam, organ cangfu itu seperti jantung, liver, dan lain-lain, paru-paru, dan lain-lain, ginjal, dan lain-lain. Itu nanti kunci sehatnya di lambung, di limpa lambung. Jadi kalau lambungnya itu kuat, maka organ dalamnya juga bagus. Limpa lambung itu berarti hubungannya dengan makan dan minum halal thayyib. Nah, kalau yang halal kan banyak yang tahu, tapi kalau yang thayyib itu tidak banyak yang tahu. Jadi buah itu halal, tapi belum tentu thayyib. Nah, ya lihat kondisinya, sindromnya. Nanti ketika itu buah dimakan di musim hujan, karakternya berarti tidak thayyib. Buah itu cocoknya dimakan di musim panas. Maka buah itu panennya di musim panas. Hujan. Rambutan kan akhir musim panas. Kan karakternya agak hangat, gak begitu dingin. Rambutan, durian itu panen di pergantian musim. Dan yang paling cocok dikonsumsi di pergantian musim tersebut. Jangan nunggu rambutan sama durian harganya murah. Itu yang membuat loro.
Iya, lek ngenteni murah ya itu membuat tidak thayyib karena hujannya sudah deres. Lek hujannya deres, kelembapannya tinggi sehingga mual muntah. Gitu. Jadi lek pengen mangan durian ya saiki pas musimnya saya api antara panas dengan hujan. Cek larang. Oh no. Di sini untuk sehat harus bergerak. Akhirnya pengaruh ke getah bening. Jadi orang yang kurang gerak itu nanti masalahnya kelenjar getah bening, tiroid, kemudian kanker kelenjar dan lain-lain. Karena kelenjar getah bening itu untuk sistem imunitas tubuh. Berarti makanan yang halal thayyib itu akan membentuk darah lembab hangat. Akhirnya sirkulasi lancar. Nah, ketika kita banyak gerak, sirkulasi lancar. Jadi ketika sirkulasi lancar, semua ini lancar, energinya bagus. Jasad ini kan ibaratnya kendaraannya kan. Nah. Maka kalau kita itu memperhatikan ilmu makanan, nanti membentuk darahnya itu lembab, hangat. Maka jadikanlah makananmu sebagai obat, jangan jadikan obat sebagai makanan. Jadi nanti di sini ada makanan panas, dingin, lembab, kering. Jadi kembali lagi ke situ. Panas, dingin, lembab, kering. Di sini belum ada. Mungkin topik minggu depan. Bulan depan. Kemudian manusia itu diberi akal. Di sini dikasih akal. Maka akal nanti hubungannya dengan ilmu. Maka kewajiban manusia itu belajar agar bijak. Nah, ketika sudah bijak, sirkulasi darah lancar atau sirkulasi keuangan ya lancar dan lain-lain, kan tergantung kebijaksanaan kan. Nah, ketika nanti ruh, jiwa, kan kalau ruh nggak ada penyakitnya, jiwa, kemudian jasad, akal, ini semua seimbang, akhirnya imunitas kuat. Jadi antibodi itu terbentuk dari lancarnya energi hati, lancarnya organ gerak dan organ dalam, serta bijak dalam bertindak sesuai dengan keilmuan, yaitu mengikuti hukum alam, karena manusia itu adalah miniatur alam. Jadi manusia itu miniatur alam. Jadi nanti kita akan bahas khusus makanan di bulan depan. Makanan jiwa nanti ada zikir untuk ini, kan biasanya senengannya amalan kan wong Indonesia. Nanti Al-Qur'an itu surat opo sing dibaca kan senengane ngono iku. Kan di dalam di dalam Al-Qur'an itu ada energi sendiri. Nanti yang dimulai dari yang diakhiri dengan a, i, terus sing sukun, terus bacanya itu Syekh sopo sing disukai kan beda karakternya. Antara Syekh Misyari Rosid dengan sopo sing keras Sudes itu karakternya beda. Kalau energinya kuat itu pakai Misyari Rosid, ojo guys Sudes, emosinya tinggi. Makanya orang yang cocok, orang kena kanker biasanya di ruqyah pakai nadanya Sudes itu banyak yang cocok. Karena orang kanker di Indonesia itu jiwanya lemah,
Maka dengan bacaan energinya dikuati, sennya dibagusi, dia bisa sembuh, bisa merasuk ke jiwanya. Seperti itu. Nanti ada makanan jasad dan makanan jiwa. Nah, ini saya kasih contoh sebentar, cuma sedikit. Terapi makanan untuk perbaikan jiwa dan raga. Makanan adalah zikir diam. Jadi makanan itu zikir diam, soalnya menengai kan nggak banyak gerak. Maka orang yang nggak banyak gerak itu energinya seimbang, ngenul. Jika rasa berlebihan, nafsu berkuasa. Jika seimbang, kolbunya hidup. Jika sederhana, ruh bercahaya. Jadi kalau kita pengen ruhnya bercahaya, senantiasa menyederhanakan makanan, menyederhanakan cara masak, ojo ruwet-ruwet. Pola pikir. Tapi kalau makanan kita sederhana, pola pikir akan sederhana. Jadi lek wis panganane bendino ngene iki, akhirnya ruwete nemen. Nah, jadi jangan tiap hari kalau seperti ini. Saulan pisan ae gak apa-apa pas dek gini akhirnya. Iya. Soalnya kalau belajar itu biasanya makanannya itu kering agar tidak ngantuk. Contohnya kering apa? Keripik, kacang, sing kletik-kletikan. Yo ben model-model ngono iku. Sing kering-kering kerupuk. Iya. Jadi nanti awet melek. Lah lek ngene iki kan ngantuk. Ngene kelet-kelet. Ya untung materine rada menarik. Akhirnya melek kabeh. Kuaci kan vitamin untuk sarafnya tinggi. Karena apa? Bukan kuacinya, ngunyahnya yang bikin otak cerdas. Iya, nek kayak kuaci kan mati kesabaran, ngunyai rada suwe. Iya. Kapan mareke. Akhirnya saraf otaknya bagus. Rasa asam mempengaruhi ruh, yaitu hubungannya asam tadi dengan apa? Hati. Arah hidup atau ambisi. Jadi orang yang tidak punya arah hidup dikasih yang asam. Lelek kakean arah hidup dikurangi asam-asam, wis kakean arah hidupe. Kemudian pahit untuk kolbu, hikmah, ikhlas. Maka orang-orang yang suka kopi pahit itu orangnya itu lagi mencari hikmah atau mencari keikhlasan. Maka lambangnya kopi pahit dengan rokok. Kan ae kan loro padha. Wong rokokan kan juga kan ngono iku kan didelok. Kan energinya di situ double. Makanya jangan pernah melarang orang untuk merokok. Kesel. Wong pondok, gak direken. Kalau kasih sayangnya itu nanti dicukupi, nanti berhenti sendiri dengan rokok. Maka kalau ngasih kopi harus ditemeni, ojo ditemeni karo rokok. Iya, kan biasanya kan kayak kucing ya, dia kan kayak nih mangan rokok, wis, mari ditinggal. Itu kan kayak makan di kucing. Akhirnya enggak nyindir. Nyindir. Nah iya. Lek bojone ditinggal. Soalnya gak kayak kucing bojone. Gak manut. Lho kan ceritanya sing seneng kucing kan ngono kan. Makane seneng ngelus-ngelus kucing. Soalnya kucing iku manut, lah lek bojoku gak manut kan ngono. Makane senengane kucing. Pahit kolbu. Nah, coba cek hewan peliharaan. Orang yang suka kucing dengan orang yang suka anjing dengan orang yang suka burung itu beda tipenya. Ya enggak apa-apa, berarti enggak suka kabeh, seneng duwe kan. Nah, jadi orang yang suka pahit nanti cemburu atau kepahitan hidup. Orang yang suka manis, akal, niat dan analisa. Jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang senengane iku analisa, pembelajar itu biasanya harus diisi dengan yang manis, suka manis. Merenung, cinta, eman, hemat, berpikir. Maka orang-orang yang eman atau hemat atau banyak pikir itu tipenya kelembapannya tinggi. Maka yang sulit
Sulit untuk melepaskan itu orang-orang yang suka manis. Yang sulit untuk melepaskan kemelekatan, sulit untuk pengurusan kalau diet itu orang yang suka manis. Sulit kurus berarti, Pak. Sulit kurus, wong sing iman kan sulit kurus. Jadi lek ono anake ganteng dibentak ini kan sulit kurus. Iya. Loh, iya kan ngono iku. Kayak aku kan sulit kurus gara-gara iman. Iya, makanya saiki wis gak iman. Engko ono kerdus disimpen gawe ben. Iya. Itu iman. Makanya sampai beomai itu membuat energi sirkulasi rumah buruk. Apa meneh? Lek sering nyimpen kerdus gak apa-apa lek dijual. Tapi kalau nanti diberikan kepada pemulung, ya iku ruwet. Lah kan lek dikene pemulung diguae lah beres. Lah iya, tapi lek niate dijual ya gak apa-apa jualan. Cuan. Lah lek niate di kan iya ono kan tak lumpukne engko gawe wong iko lho biasae. Ono sing njupuk. Nah, diguae lah padha ae. Jadi kalau nggak habis makanan ya sudah dikasihkan hewan peliharaan, dikasihkan cacing, dikasihkan apa? Kan hukumnya daur ulang. Kemudian pedas, yaitu melepas atau kekeringan. Jadi orang yang suka pedas itu biasanya gak isoan, gampang ditipu. Iya, sing senengane pedas. Metuek. Asin itu istiqomah, keinginan kuat. Jadi orang yang suka asin nanti lebih istiqomah, keinginannya kuat. Benci, takut, dan kurang percaya diri. Kalau kurang asin nanti benci, kelebihan benci. Kalau kurang asin nanti kurang percaya diri. Sing sedengan ae. Nah, kalau ini aliran pengobatan. Jadi nanti nggak heran, oh ini tipenya aliran dewa api. Obatnya itu panas, sudah diresep nih habatus sauda. Semua tipe yang kesana dikasih habatus sauda di moksa. Wes pokok dikeringkan semua. Karena ketika habis panas, kemudian dia dingin dengan sendirinya. Karena hidup ini perlu panas, bukan perlu dingin. Terus ada yang nomor 2, aliran limpa lambung. Jadi kalau ngobati semua penyakit itu dengan makanan, itu aliran limpa lambung. Kalau nomor 3, aliran hati. Semua datang orang ke dia itu mesti diarani stres. Kayak dokter itu kan lek wis gak lho kan dokter itu mesti terakhir ketika nggak ono penyakite, nggak tahu penyebabnya. Mesti dibilangnya apa? Oh ini dari stres dan genetik. Lek wis sampean di ngono kan gak kakek takon. Lek stres obate apa ya aja stres. Terus aliran cing ginjal, semua penyakit disebabkan karena energi ginjalnya lemah. Jadi obatnya itu kolagen. Contohnya itu. Nanti yang kita pakai yang mana? Semua kita pakai. Bagus. Terus yang terakhir itu 20 hukum alam. Ini hukum yang tertinggi itu tauhid, esa atau tunggal atau ahad. Jadi tauhid itu ahad, bukan wahid ya. Tauhid itu tunggal bukan satu. Karena kalau satu itu bisa dibagi menjadi 2. Tapi kalau esa tunggal itu tidak bisa dibagi. Makanya namanya tauhid. Bilal pas disiksa ngomongnya ahad, ahad, ahad. Nah, maka dalam sistem tubuh itu ada satu kesatuan. Jadi tidak terpisah. Jadi jantung, ginjal, paru itu satu kesatuan. Jadi kalau kita mempelajari organ, kita akan mempelajari tauhid, kesatuan. Oh, hubungan kesatuan. Jadi nanti kalau orang bertauhid, kalau orang dulu itu bilangnya, yaitu tadi bisa menyatu dengan Allah. Jari ini ngono, menyatu. Akhirnya manunggaling kawula Gusti. Istilahnya seksi jenar itu. Jadi akhirnya ngaku Tuhan. Aku adalah Allah. Yang dimaksud aku dalam wong awam kan jari ini kan aku dikasih tahu. Terus yang dimaksud aku itu siapa? Aku 1, aku 2, aku 3. Yang dimaksud aku itu ruh di sini. Ruh itu adalah Allah. Kita ini tidak memiliki Allah. Kan kita tidak memiliki Allah. Kita dimiliki Allah. Jadi hati-hati ngomongi. Kita kan punya Allah. Lah sampean ngingoni Allah ya apa carane?
Kan lek memiliki kan harus dikasih makan. Makanya kita itu dimiliki Allah. Makanya Allah itu meliputi alam. Meliputi ini yang dinamakan tauhid. Jadi nanti ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Kembalinya ke situ nanti rentetannya. Tapi hukum tertinggi itu tauhid adalah pondasi. Ini saya jelaskan melalui ini. Maka Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan berarti sifat dari Tuhan itu yang Maha Esa, satu, ahad. Nah, maka satu kesatuan. Hukum alam tidak pernah berubah. Yang berubah adalah syariat. Jadi yang berubah di alam ini hanya syariat. Tapi terakhir syariatnya Nabi Muhammad sudah tidak berubah. Yang pertama hukum tabur tuai. Kalau kita menabur nanti kita menuai. Tapi jangan kaget kalau kita menuainya seperti itu. Kadang itu kita kaget. Padahal awal dewi kan nandure elek. Nangarek kan terlalu banyak memberikan ambisi. Ke anak itu kita tidak merawatnya. Waktu kecil kita sibuk bekerja, anaknya dititipnya baik. Engkau lek tuwek bingung kaget. Kok anakku gak gelem karo aku ya? Padahal dia gak tahu ngrumat anak. Jadi kenapa banyak orang tua yang sakit kemudian ditinggal anaknya dan dirawat dengan perawat di rumah? Karena dulu dia tidak merawat anak. Maka itu namanya hukum tabur tuai. Kemudian hukum tarik menarik. Jadi kalau kita berbuat baik, dapatnya baik. Contohnya itu hukum energi. Karena di dunia ini cuma kita ini makhluk energi. Hukum frekuensi, yaitu ada getarannya, nilai frekuensinya. Kemudian hukum ukuran, yaitu masalah takdir. Qadar kan ukuran. Qadar itu nanti ukuran. Vibrasi itu getaran. Keterhubungan itu saling terhubung. Hukum konversi itu dikonversikan. Dikonversikan itu dipadatkan. Energi kemudian jadi udara dan lain-lain. Kemudian hukum daur ulang. Di dalam kehidupan ini yang ada itu hukum daur ulang. Nanti kalau ajaran Hindu Buddha itu ada yang namanya reinkarnasi. Dia ngambil ini. Tapi kalau kita kan genetik. Gennya tadi dendam pengasuhan itu daur ulang. Kemudian hukum berpasangan, selalu berpasangan. Hukum perbedaan, hukum paradoks, ada baik ada buruk. Hukum pertukaran, segala sesuatu ini bertukar. Awalnya tidak diharapkan, kemudian akhirnya dia sangat diharapkan. Tapi kaget kalau kita itu ada pertukaran. Hukum repetisi, pengulangan, jadi selalu diulangi. Biasanya tak bilang, ini kan ujian bukan satu kali. Ini ujian yang keberapa? Hukum perputaran, jadi selalu berputar. Cakra manggilingan, jadi siap-siap kita berputar. Ada atas, bawah, kan itu energi. Soro, seneng, dan lain-lain. Hukum aliran, harus dialirkan, harus sedekah. Hukum perubahan, setiap segala sesuatu itu berubah. Tidak ada yang tetap. Manusia itu mbiyen iku lho. Wongi meneng, saiki kok ngene, karena itu mengalami hukum perubahan. Hukum pertumbuhan, segala sesuatu itu harus bertumbuh. Dan hukum keteraturan, ini namanya pola. Jadi nanti ada pola tersendiri. Kita dibahas doa mana? Iya. Thank you. Jadi masa tak, aku ingat tak bahas tapi gak nutut waktu nih. Lali. Soalnya kalau kita tahu ini nanti kita akan mengetahui kisahnya seseorang. Jadi tahu kisah seseorang. Oh, ini lagi mengalami hukum repetisi. Ini ditipu yang keberapa biasanya tak bilang. Nah, yang keberapa kan pengulangan. Hidup itu kan cuma berulang. Kita kan mengulangi kisah masa lalu dari nenek moyang kita.
Maka Al-Quran itu tidak akan pernah berubah karena isinya itu apa? Cerita, pengulangan. Itu. Yes, ada pertanyaan? Monggo. Kesel kabeh. Jauh.